Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pertanian D. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketut Hening Indrana Layani dengan NIM 20 garing 455603 garing PN garing 16503. Sebelum saya membahas hasil, saya akan membacakan soal nomor pertama terlebih dahulu. Soal pertama dibagi menjadi dua, yaitu soal 1A dan soal 1B. Soal 1A, soalnya buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan, penelitian, dan data yang dikumpulkan. 1B, jelaskan konsep variabel random. Selanjutnya, dari contoh rancangan penelitian yang saudara rumuskan di poin A, sebutkan variabel randomnya. Saya akan menjelaskan tentang jawaban 1A tentang contoh rancangan penelitian. Di sini saya mengambil penelitian di bidang perikanan dan saya mengambil judul faktor yang mempengaruhi laju konsumsi oksigen atau LKO pada ikan mas atau Cyprinus carpio terhadap laju metabolisme. Dan tujuan dari rancangan penelitian saya ini adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi laju konsumsi oksigen pada ikan mas atau Cyprinus carpio, yang dimana laju metabolisme ikan diukur dari banyaknya oksigen yang dikonsumsi. Nah, selanjutnya dari rancangan penelitian ini, saya merumuskan data apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama, mengukur pengaruh suhu terhadap laju konsumsi oksigen pada ikan mas. Yang kedua, mengukur pengaruh salinitas terhadap laju konsumsi oksigen pada ikan mas. Yang ketiga, mengukur perbedaan bobot ikan terhadap laju konsumsi oksigen. Dan yang keempat, mengukur pengaruh pH terhadap laju konsumsi oksigen pada ikan mas. Nah, saya akan melanjutkan soal 1B yang terkait dengan variabel random. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu variabel random. Variabel random adalah suatu fungsi yang bernilai numerik yang didefinisikan untuk seluruh ruang sampel. Dan variabel random, nilai spesifiknya tidak dapat diprediksi dengan pasti sebelum dilakukan eksperimen. Dan harga variabel random tergantung pada hasil eksperimen. Sehingga variabel random sering disebut variabel terikat. Nah, jadi variabel random ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel random discrete dan variabel random continue. Di mana variabel random continue itu memiliki kemungkinan nilai yang berhingga banyaknya atau banyaknya bilangan cacah dan berlaku untuk ruang sampel discrete. Variabel random ini nilainya tidak dapat dihitung dan terbatas. Yang kedua itu ada variabel random continue. Variabel random continue memiliki kemungkinan nilai yang tidak berhingga banyaknya dan berlaku untuk ruang sampel continue. Dan variabel random continue ini nilainya tidak dapat dihitung karena berupa interval.
Dari hasil rancangan penelitian yang saya buat, semua data yang diperlukan termasuk ke dalam variabel random continue. Karena hasil dari data tak hingga dan tidak dapat dihitung. Saya akan membacakan data apa saja yang diperlukan dalam rancangan penelitian saya. Yang pertama itu mengukur pengaruh suhu terhadap laju konsumsi oksigen ikan mas. Yang kedua, mengukur pengaruh salinitas terhadap laju konsumsi oksigen ikan mas. Dan yang ketiga, mengukur perbedaan bobot ikan terhadap laju konsumsi oksigen. Dan yang keempat, mengukur pengaruh pH terhadap laju konsumsi oksigen ikan mas. Nah, jadi soal selanjutnya adalah soal nomor 2 terkait dengan peluang. Sebelum itu, saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Itu seorang petani membeli 1.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B. Sebanyak 600 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 400 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa sebanyak 60 bibit dari toko A tidak tumbuh dan sebanyak 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya itu sebelumnya saya akan membahas tentang rumus peluang, di mana yang sudah kita ketahui rumus peluang itu adalah PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu merupakan peluang kejadian dan NA itu merupakan banyaknya anggota kejadian dan NS merupakan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, selanjutnya di 2A ini terdapat tabel yang merupakan tabel hasil dari kasus yang sudah saya bacakan tadi, di mana seorang petani membeli 1.000 bibit kangkung dari 2 toko, yaitu toko A dan toko B, di mana dari bibit tersebut terdapat bibit yang tumbuh dengan baik dan bibit yang tidak tumbuh. Nah, dari toko A itu terdapat 540 bibit yang tumbuh dengan baik dan 60 bibit yang tidak tumbuh. Nah, sedangkan dari toko B terdapat 320 bibit yang tumbuh dengan baik dan 80 bibit yang tidak tumbuh. Kita lanjutkan ke soal. Nah, di soal 2B itu terkait dengan peluang bibit tumbuh dengan baik. Nah, jadi kita menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS, di mana kita mendapatkan angka 860 per 1000 sama dengan 0,86. Nah, 860 sama 1000 ini dapat dari mana? 860 ini bisa kita lihat di tabel. 860 itu berasal dari jumlah bibit yang tumbuh dengan baik dari toko A dan toko B. Nah, sedangkan 1000 ini didapat dari total jumlah bibit yang dibeli dari toko A dan toko B, baik yang tumbuh dengan baik dan tidak tumbuh. Nah, kita mendapatkan hasilnya sebesar 0,86. Soal selanjutnya itu tentang peluang bibit tidak tumbuh pada toko B. Sama seperti sebelumnya, kita memakai rumus peluang yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana kita mendapatkan angka 80 per 400. Nah, 80 sama 400 itu berasal dari mana? Nah, 80 itu berasal dari bibit yang tidak tumbuh dari toko B saja. Sedangkan 400 itu berasal dari total bibit yang dibeli dari toko B. Jadi kita mendapatkan hasilnya sebesar 0,2. Nah, soal selanjutnya itu soal D tentang peluang bibit tidak tumbuh yang berasal dari toko A. Nah, kita masih sama menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS, di mana kita mendapatkan angka 80 per 140. Nah, 80 sama 140 ini dapat dari mana? 80 itu merupakan bibit yang berasal dari bibit yang tidak tumbuh dari toko A. Dan hanya dari toko A saja. Nah, sedangkan 140 yang tadi, 140 ini berasal dari total bibit yang tidak tumbuh dari toko A dan toko B.
di mana kita mendapatkan hasil sebesar 0,43. Selanjutnya adalah soal nomor 3 tentang distribusi Poisson. Sebelum itu, saya akan membacakan soal nomor 3 terlebih dahulu. Nomor 3A, jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson digunakan. 3B, dari penelitian yang saudara kaji pada tugas kelompok aplikasi distribusi Poisson di bidang pertanian, sebutkan variabel yang memiliki distribusi Poisson. Kemudian jelaskan pula mengapa distribusi Poisson digunakan pada penelitian yang saudara kaji. Nah, jadi saya akan menjawab soal 3A terkait distribusi Poisson. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi Poisson. Jadi distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah kejadian pada periode waktu tertentu. Nah, jadi distribusi Poisson itu memiliki ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, hasil percobaan tidak tergantung selang waktu dan tempat yang digunakan. Nah, jadi hasil percobaan tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain yang terpisah. Nah, yang kedua, peluang hasil percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan. Jadi, hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit. Nah, ciri-ciri yang ketiga itu peluang hasil percobaan lebih dari satu. Nah, peluang hasil lebih dari satu akan terjadi pada satu selang waktu yang singkat dan luas tempat yang sama diabaikan. Nah, jadi distribusi Poisson menggambarkan probabilitas pada peristiwa acak yang akan terjadi pada jeda waktu atau ruang dengan kondisi probabilitas sangat kecil. Meskipun jumlah percobaan yang dilakukan besar, tapi hasilnya tidak berarti. Nah, jadi contoh kasus dari penerapan distribusi Poisson itu, contohnya itu ada banyaknya selai yang dapat diproduksi pabrik selai selama 3 hari. Nah, selanjutnya 3B tentang kajian tugas kelompok, di mana saya berasal dari kelompok 11. Kelompok saya menggunakan jurnal yang berjudul Model Antrian Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudra, Kendari. Nah, selanjutnya, dari jurnal tersebut terdapat variabel-variabel distribusi Poisson. Yang pertama itu ada frekuensi kunjungan kapal perikanan, dan yang kedua uji distribusi tingkat kedatangan kapal, yang ketiga uji distribusi tingkat pelayanan kapal, dan yang keempat hasil perhitungan variabel model antrian. Nah, selanjutnya itu mengapa distribusi Poisson digunakan dalam penelitian yang saya kaji. Itu yang pertama, tingkat kedatangan merupakan distribusi jumlah kedatangan persatuan waktu atau rata-rata jumlah kedatangan. Yang kedua, kedatangan dalam statistika bersifat acak. Nah, hal ini disebabkan distribusi Poisson sesuai dengan tingkat kedatangan yang bersifat acak sempurna, yang berarti bahwa masing-masing kedatangan akan bersifat saling bebas
atau tidak ada pengaruh antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pola kedatangan paling sederhana biasanya digunakan distribusi Poisson. Nah, sekian pemaparan penjelasan hasil ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pertanian D. Eh, Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih.